got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block with her head. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu mengisi balon dengan botol kosong. Berikut alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah siapkan 2 botol kosong beserta 2 balon. Yang kedua, siapkan wadah berisi air biasa dan air hangat. Baik, kita mulai praktikumnya. Pertama, pasangkan balon ke mulut botol. Jika sudah dipasang, maka akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita letakkan 2 botol ini ke masing-masing wadah yang berisi air dingin dan air hangat. Pastikan kedua botol ini kosong. Baik, sekarang kita amati apa yang akan terjadi pada kedua botol ini. Dapat kita lihat perbedaan dari kedua botol ini. Botol yang direndam pada air hangat membuat balon dapat mengembang, sedangkan botol yang direndam pada air biasa tidak membuat balon mengembang sama sekali. Kesimpulannya, hal ini dapat terjadi dikarenakan botol yang nampak kosong tersebut sebenarnya diisi oleh udara. Jika botol tersebut diletakkan kepada air yang panas, maka udara di dalam botol tersebut dan molekul akan bergerak sangat cepat mengisi ruang botol dan balon yang terdapat di atas botol. Karena udara panas inilah yang membuat balon mengembang. Sebaliknya, saat botol diletakkan di air dingin, maka udara akan menjadi dingin juga, sehingga udara di dalam botol akan bergerak lebih lambat dan mengambil banyak ruang. Udara tersebut masuk kembali ke dalam botol dan menyebabkan balon mengempis. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul mematikan lilin dengan kotak tertutup. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama yaitu lilin, korek api, dan juga kotak sepatu. Pertama-tama nyalakan lilin terlebih dahulu. Lalu letakkan lilin di dalam kotak. Lalu tutup kotak tersebut. Dapat kita lihat melalui lubang di depan lilin mati apakah tidak. Lalu kotak ditekan. Dapat kita lihat bahwa setelah ditekan lilin mati. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pembakaran lilin panas dapat menghasilkan karbon dioksida. Ketika kotak tertutup, maka karbon dioksida memenuhi kotak tersebut. Namun dengan kerapatan udara yang rendah, api masih bisa mendapatkan oksigen. Ketika lilin sepenuhnya ditutup oleh kotak tersebut, maka oksigen yang terdapat dalam kotak tersebut akan menipis dan menyebabkan api di dalam kotak tersebut padam. Selanjutnya, praktikum ketiga yaitu menuang udara di dalam air. Alat yang harus dipersiapkan adalah 2 gelas dan wadah yang sudah terisi air. Baik, langkah pertama adalah masukkan gelas pertama secara tegak lurus ke dalam air sehingga gelas pertama isi full udara. Masukkan gelas kedua secara agak miring agar sebagian gelas terisi air. Dapat kita lihat bahwa gelas pertama menuangkan udara ke dalam gelas kedua. Dapat dilihat secara gelembung-gelembung yang masuk ke dalam gelas kedua. Kesimpulannya, praktikum ini bertujuan untuk membuktikan adanya udara, yaitu dapat kita lihat saat kita menuangkan udara dalam praktikum ini di dalam air. Dapat dilihat melalui gelembung yang berpindah dari gelas pertama ke gelas kedua. Selanjutnya, praktikum keempat, yaitu menjaga kertas tetap kering di dalam air. Alat yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama adalah gelas kosong,
lalu kertas dan wadah yang sudah terisi 2/3 penuh air. Lalu masukkan kertas ke dalam gelas sembari ditekan hingga memenuhi bagian bawah gelas. Masukkan gelas ke dalam air dengan posisi terbalik secara perlahan. Pastikan semua bagian gelas masuk ke dalam air. Selanjutnya kita angkat gelas secara perlahan dan kita lihat apakah kertas tetap kering. Bisa kita lihat bahwa kertas yang ada di dalam gelas tetap kering. Kesimpulannya adalah ruang gelas yang telah berisi kertas tadi ditempati oleh udara. Karena dimasukkan ke dalam Kesimpulannya adalah ruang gelas yang telah diisi kertas tadi ditempati oleh udara. Saat ruang gelas dimasukkan ke dalam posisi tegak lurus, air tidak dapat masuk ke dalam gelas yang telah diisi kertas dan telah ditempati oleh udara. Oleh sebab itu, kertas di dalam gelas akan tetap kering. Sebaliknya, jika gelas dimasukkan dalam posisi miring, maka kertas akan basah. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktek saya yang berjudul menuang air ke dalam sebuah botol kosong melalui corong. Pertama-tama siapkan sebuah botol kosong, lalu sebuah air, dan juga corong kecil, lalu plastisin. Pertama-tama masukkan corong ke dalam botol, lalu lilitkan plastisin di sekitar mulut botol. Pastikan tidak ada udara yang dapat masuk ke dalam botol. Lalu setelah selesai dililitkan, kita tuangkan air. Dapat kita lihat bahwa air tidak dapat mengalir ke dalam botol. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada udara di dalam botol. Jika di mulut botol dililitkan plastisin, maka udara di dalam botol tidak dapat keluar sehingga terjadi tekanan udara di dalam botol yang menyebabkan air di dalam corong tidak mau masuk ke dalam botol. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu meremukkan botol dengan tekanan udara. Alat yang harus disiapkan adalah botol yang sudah berisi air yang telah dilubangi tutup botolnya, dan wadah, habis itu selang. Pertama, kita balik botol yang berisi air dengan menutup lubang yang ada di botol. Lalu kita lepas perlahan tangan yang ada di botol itu. Masih ngalir. Lalu kita lepas tangan yang ada di tutup botol dengan secara perlahan untuk mengetahui air mengalir melalui lubang atau tidak. Seperti yang kita lihat, air tidak mengalir. Dan kita coba memasukkan sebatang kayu pada lubang yang ada di botol. Dan kita lihat kayu yang kita masukkan itu mengambang dan air tetap tidak keluar meskipun kita masukkan sesuatu pada lubang di dalam air tersebut. Namun ketika kita memasukkan selang ke dalam tutup lubang tadi, kita lihat apakah air mengalir atau tidak. Seperti yang kita lihat, air itu mengalir. Lihat botol yang berisi air menjadi remuk. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tekanan udara yang berada di atas botol akan menghajurkan botol. Karena upaya itu untuk mengisi kekosongan ruang dalam botol. Pentingnya menggunakan pipa yang lebih panjang karena untuk mengisi udara masuk agar air keluar dari botol.
Baik, di sini saya akan melanjutkan praktik saya yaitu meremukkan kaleng. Alat yang akan digunakan yaitu satu buah kaleng kosong, satu wadah, dan satu buah es batu yang dimana kita akan hancurkan dan diletakkan ke dalam wadah ini yang berisi air nanti. Dan satu buah kompor untuk memanaskan kaleng ini. Pertama-tama kita panaskan terlebih dahulu kaleng di atas kompor. Setelah itu, kita masukkan kaleng tadi ke dalam wadah yang berisi air es dalam keadaan terbalik. Kaleng akan menjadi remuk. Mengapa terjadi seperti itu? Karena saat dipanaskan tekanan udara dalam kaleng menurun, sehingga saat kaleng dibalikkan ke dalam air terjadi perbedaan antara udara luar dan udara dalam, sehingga kaleng pun menjadi remuk. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum saya yaitu lomba minum. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu mematahkan kayu. Alat yang digunakan yaitu satu batang kayu, satu plastik. Pertama kita letakkan kayu di tempat yang agak tinggi, lalu kita taruh plastiknya di sini. Pastikan tidak ada udara yang masuk di sela-sela plastik. Setelah udara dipastikan tidak masuk ke dalam sela-sela plastik, maka kita akan coba patahkan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada saat tekanan udara mengenai plastik, maka akan berubah menjadi gaya tekan. Jika tekanan udara dikalikan luasan plastik lebih besar daripada Jika tekanan udara dikalikan luasan plastik lebih besar daripada gaya yang diberikan pada ujung kayu, maka kayu itu akan patah. Praktikum ini bertujuan untuk membandingkan cepat habisnya minuman antara menggunakan sedotan yang banyak lubangnya dan sedotan yang biasa. Alat-alat yang digunakan yaitu siapkan 2 gelas kosong dan siapkan 2 sedotan. Dan siapkan 1 minuman. Bisa menggunakan minuman apa saja. Pertama, kita lubangi 1 sedotan. Lalu kita bagi minuman dengan tinggi sama rata. Untuk melakukan praktikum ini, kita membutuhkan 2 orang yang mengikuti praktikum ini. Baik, di sini saya bersama rekan saya yang akan membantu saya untuk melakukan praktikum ini. Sebelumnya, minuman ini setelah saya bagi sama banyak. Jadi kita mulai praktikumnya. Ketika menghirup sedotan akan menurunkan tekanan udara di dalam. Akibatnya, tekanan udara yang di luar yang lebih besar akan mendorong ke permukaan. Ketika menghirup sedotan, maka akan Ketika menghirup Ketika menghirup sedotan, maka akan menurunkan tekanan udara di dalam. Akibatnya, tekanan udara di luar yang lebih besar akan mendorong di atas permukaan cairan sehingga memaksa cairan bergerak ke atas sedotan. Ketika menghirup sedotan yang berlubang, maka tekanan Ketika kita menghirup sedotan yang berlubang, tekanan udara ditarik langsung ke dalam lubang, sehingga tidak mendorong cairan untuk naik ke atas permukaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum saya dengan judul air mancur anti gravitasi, di mana yang harus kita siapkan adalah alat dan bahannya: 1 buah botol yang telah berisi air setengah, 1 gelas yang berisi air full, 1 plastisin, 1 wadah, 1 sedotan, dan 1 selang. Baik, langkah pertama yaitu pasangkan plastisin ke atas botol, ke bagian atas botol, dan beri lubang sesuai ukuran sedotan dan selang. Setelah itu kita masukkan
sedotan terlebih dahulu ke dalam lubang satunya. Kira-kira seperti ini ukurannya. Setelah itu kita masukkan selang dan selang menyentuh air sekitaran ukuran seperti ini, agar nanti ketika dibalik selang akan lebih tinggi daripada air. Namun sebelum kita balik botol ini, kita harus pastikan bahwa lubang di sini harus rapat. Setelah itu kita masukkan selang ini ke gelas yang berisi air tadi. Lalu sebelum kita balik, kita angkat gelasnya agar lebih tinggi daripada sedotan. Dan untuk membaliknya mungkin kita akan butuh bantuan teman agar si selang lebih tinggi daripada sedotan. Kita akan langsung mencoba membaliknya. Dan seperti inilah air mancur anti gravitasinya. Beberapa kekuatan luar harus menyebabkan air naik dari tempat B ke atas botol. Gravitasi tentu tidak berlaku karena gravitasi membuat air menjadi menurun. Air yang mengalir meninggalkan sebagian kekosongan di dalam botol. Karena itulah udara akan masuk ke sebagian botol yang kosong. Dan dibutuhkan sedikit tekanan untuk mendorong air ke atas. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul air yang tidak tumpah. Pertama, alat yang harus digunakan adalah kertas, lalu segelas air, dan jika kalian melakukannya di dalam ruangan, kalian harus menyiapkan satu buah wadah agar berjaga-jaga agar air tidak tumpah kemana-mana. Pertama kita letakkan kertas di atas gelas. Lalu kita tahan dengan tangan kita dan dibalik secara perlahan. Lalu kita lepaskan secara perlahan dan lihat airnya tidak tumpah. Mengapa demikian? Hal ini terjadi dikarenakan tekanan udara di luar gelas lebih besar daripada tekanan udara di dalam gelas. Udara yang lebih besar tekanannya di dalam gelas mendorong kertas dan juga menahan air di dalam gelas agar tidak tumpah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum berjudul menghentikan kebocoran. Alat yang harus digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama adalah botol yang sebelumnya sudah saya lubangi di bagian bawah. Lalu air. Dan juga wadah untuk berjaga-jaga agar tidak kemana-mana airnya. Sekarang kita isikan air ke dalam botol, namun sebelumnya kita tutup terlebih dahulu lubang yang telah kita lubangi tadi di botol. Baik, sekarang kita lihat. Jika tutup botolnya tidak kita pasang, maka botol akan mengalami kebocoran. Namun, jika tutup botolnya kita pasang, kebocoran akan berhenti. Hal ini terjadi dikarenakan saat kita membuka tutup botol, tekanan udara akan masuk melalui atas botol, sehingga tekanan udara di dalam botol sama besarnya dengan tekanan udara di luar botol. Namun ketika kita menutup botol tersebut, maka udara tidak akan bisa lagi masuk melalui atas botol. Sebaliknya, saat kita menutup bagian atas botol,
maka otomatis udara tidak akan bisa masuk melalui bagian atas. Dan sebaliknya, udara akan mencoba masuk melalui bagian bawah botol atau pada bagian lubang yang telah kita lubangi tadi. Dan hal tersebutlah yang membuat atau yang menahan air agar tidak mengalami kebocoran. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan praktikum yang berjudul memasukkan telur ke dalam botol. Alat yang harus digunakan yaitu yang pertama adalah botol. Untuk botol bebas menggunakan botol apa saja, namun lebih baik menggunakan botol yang berbahan dasar kaca atau beling, dikarenakan kita akan memasukkan kertas yang terbakar ke dalam botol tersebut. Lalu yang kedua adalah telur yang sudah matang, yang sudah kita kupas, lalu kertas dan juga korek untuk membakar kertas tadi. Pertama, kita bakar kertas terlebih dahulu. Lalu setelah terbakar, segera masukkan kertas tadi ke dalam botol, lalu kita letakkan. Dapat kita lihat telur tersedot masuk ke dalam. Hal ini dapat terjadi dikarenakan telur yang diletakkan di atas botol tadi otomatis akan menutup jalan untuk keluar masuk udara. Maka dari itu, ketika kertas terbakar, maka udara yang ada di dalam botol otomatis akan digunakan untuk melangsungkan reaksi pembakaran tadi. Dan ketika api mati, maka suhu dan tekanan di dalam botol akan menurun. Sedangkan tekanan yang ada di luar botol lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam botol. Maka dari itu, telur akan terdorong masuk ke dalam botol. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum saya selanjutnya. Alat yang harus disediakan yaitu yang pertama adalah botol atau bisa menggunakan gelas, lalu lilin yang telah diletakkan ke wadah, baik piring ataupun mangkok, dan wadah tersebut diisi dengan air. Lalu korek untuk menyalakan lilin. Pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Setelah lilin menyala, maka kita masukkan lilin ini secara perlahan ke dalam botol. Setelah lilin mati, kita bisa lihat bahwa otomatis air akan tersedot ke dalam botol. Hal ini terjadi dikarenakan saat lilin mati, maka suhu di dalam botol akan otomatis turun, yang juga menyebabkan tekanan di dalam botol lebih kecil daripada tekanan di luar botol. Hal tersebut yang menyebabkan air terdorong masuk ke dalam botol. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul pipet menyelam. Yang pertama, alat yang harus disiapkan yaitu satu buah botol yang sudah berisi air secara penuh dan juga pipet. Dan diusahakan pipetnya sudah terisi air di dalamnya ya. Langkah selanjutnya yaitu yang pertama kita masukkan pipet yang telah tadi diisi air ke dalam botol yang berisi air tadi. Kita beri tekanan sedikit agar masuk, lalu kita tutup botol. Tadi labelnya saya buka agar pipet terlihat jelas. Baik, setelah itu kita mulai praktikumnya, yaitu kita tekan botol secara perlahan. Dan bisa kita lihat pipet menyelam ke bawah. Namun saat tidak kita beri tekanan, pipet akan otomatis naik ke atas lagi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketika botol air diberikan tekanan, maka air akan menekan untuk masuk ke dalam rongga pipet yang masih berisikan udara, sehingga pipet akan menjadi berat, sehingga pipet akan tenggelam ke dasar botol. Namun sebaliknya, jika botol tidak diberikan tekanan, otomatis tekanan dalam air akan berkurang dan air akan keluar dari rongga pipet, sehingga pipet akan menjadi ringan dan akan naik kembali ke permukaan botol. Baik, sekarang kita akan beralih kepada praktikum terakhir yang berjudul meniup balon di dalam botol. Alat yang harus disiapkan yaitu yang pertama adalah botol. Catatan bahwa botol yang saya gunakan ini sudah saya beri lubang sedikit di bawah. Lalu balon.
Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu balon ke dalam botol, lalu kita pasang di mulut botol. Udah. Setelah itu kita akan tiup balon yang sudah kita pasang tadi. Lalu kita lepas. Saat kita lepas, balon akan mengempis kembali, bukan? Lalu percobaan kedua, kita akan tiup kembali, namun tangan kita akan menutup. Setelah kita tiup, tangan kita langsung tutup lubang yang ada di bawah ya. Lalu percobaan kedua, kita akan tiup kembali, namun setelah kita tiup, kita akan tutup lubang yang ada di bawah botol tadi. Nah, dapat kita lihat di atas tidak saya tutup ya. Saat lubang di bawah botol tadi kita tutup, balon otomatis tidak kempes saat kita lepaskan di atas, padahal tidak saya tutup. Namun saat kita lepaskan tangan kita dari lubang di bawah, botol otomatis akan kempes. Hal ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang. Sebagai buktinya yaitu balon dapat mengembang. Ketika lubang kecil tadi kita tutup, maka otomatis udara yang ada di dalam botol tidak akan bisa keluar, sehingga balon akan tersedot ke dalam botol dalam keadaan mengembang. Namun saat lubang kecil tadi kita buka, maka balon akan kembali mengempis dikarenakan tekanan udara yang ada di dalam botol tadi dapat keluar. Maka balon akan menjadi normal kembali.